penemuan berharga yang tidak dipublikasikan. Terkadang sebuah ilmu pengetahuan dapat digunakan dengan baik, tetapi ada juga yang membuat ilmu pengetahuan itu menjadi sebuah bahan untuk peperangan atau untuk menyalahi kodrat yang sudah diberikan Tuhan. Berikut ini adalah 10 penemuan berharga yang dianggap hilang oleh dunia karena penemuan ini sangat berbahaya atau bahkan mampu menghancurkan seluruh dunia sekalipun. Entah penemuan ini disembunyikan atau dilarang oleh pihak tertentu agar tidak digunakan. Sel berbahan bakar air. Ditemukan oleh Stanley Meyer berhasil mematentkan 9 paten terkait mobil tenaga airnya. Namun kemudian ia dituntut oleh investornya atas tuduhan penipuan berat dan harus mengganti rugi sebesar $25.000. Saat kematiannya, autopsi menunjukkan ia meninggal akibat pembengkakan pembuluh darah. Para pendukungnya mengklaim ia dibunuh oleh korporasi minyak raksasa, pembunuh bayaran dari Timur Tengah dan Belgia, serta pemerintah Amerika untuk menutupi penemuannya tersebut. Fusi dingin. Ditemukan oleh Eugene Melov. Mudahnya, fusi dingin adalah proses fusi nuklir dalam suhu setara suhu ruangan normal. Melov adalah penulis buku Fire from Ice yang berisi tentang report dan lanjutan penelitian Fleischmann-Pond tentang fusi dingin. Kabarnya, penelitiannya dapat menghasilkan energi yang sangat besar dari proses tersebut. Namun, tampaknya penelitiannya dicemooh dan ditolak oleh banyak fisikawan mainstream. Melov dibunuh tahun 2004 di Connecticut oleh orang yang tak dikenal. Kabarnya, kematiannya itu terkait dengan hasil penelitiannya. Perangkat anti-gravitasi. Ditemukan oleh Thomas Townsend Brown tahun 1956 Intravia. Sebuah publikasi penerbangan mengabarkan bahwa Brown berhasil membuat progres yang substansial dalam riset propulsi elektrogravitasi. Banyak proyek aeroskop di Amerika yang juga melakukan penelitian serupa dan sangat dirahasiakan. Brown sendiri berpendapat bahwa hasil kerjanya dapat menjelaskan mekanisme kerja piring terbang. Riset Brown sangat populer dan diikuti oleh para amatir di seluruh dunia dengan membuat replikanya dalam bentuk perangkat dengan sumber tenaga tegangan tinggi. Mesin gempa bumi. Ditemukan oleh Nikola Tesla saat percobaan dengan salah satu osilatornya. Tesla dikabarkan membuat resonansi pada berbagai bangunan di dekatnya dan komplain ke polisi. Akibat dari guncangan besar yang dihasilkan, ia terpaksa menghancurkan alat dan menggagalkan eksperimennya. Topik ini pernah ada di Discovery Channel Mythbusters, di mana fenomena yang dinamakan resonansi mekanis dites pada sebuah jembatan yang seharusnya tahan dari gaya sebesar itu. Saat osilator diaplikasikan, terbukti bahwa guncangan itu terjadi di jembatan, namun tanpa efek keretakan di tanah. Ini mungkin menjelaskan fenomena yang Tesla lakukan, mengingat zaman dahulu belum ada bangunan yang dibangun yang dapat terhindar dari resonansi seperti itu. Terapi ozon. Ditemukan oleh beberapa ahli medis dan biokimia. Perangkat yang terkait dengan mekanisme ini sebenarnya banyak beredar. Beberapa dokter percaya ozon mempunyai kemampuan menyembuhkan, namun ozon juga bersifat toksik dan dalam kadar tertentu malah berbahaya. Meski secara empirik terbukti bahwa ozon pernah mengurangi akibat beberapa penyakit, penggunaan ozon untuk terapi sangat dilarang di berbagai negara. Amerika bahkan melarang pemasaran, penggunaan, atau bahkan riset tentang manfaat klinis terapi ozon, dan dokter yang menggunakannya terancam kehilangan lisensi medisnya. Perpetual motion. Ditemukan oleh Victor Schauberg. Gampangnya, alat ini kabarnya bisa menghasilkan kerja lebih besar dari energi yang dikonsumsi dan tentunya tidak mungkin melanggar hukum konservasi energi. Schauberg sebenarnya mengaku tidak membuat alat ini, ia mengaku menggunakan kekuatan natural dari bumi. Namun, gosip bahwa ia berhasil membuatnya gencar beredar. Setelah Perang Dunia Kedua, Schauberg ditangkap dan diinterogasi mengenai penelitiannya. Seluruh arsip kerja dan prototipnya disita. Flexible glass. Ditemukan oleh seorang inventor pengrajin kesenian di zaman Kaisar Tiberius. Ini adalah legenda mengenai penemuan menakjubkan di awal tahun Masehi. Kabarnya seorang pengrajin yang menciptakan teknik tersebut membuatkan kaisar mangkok yang terbuat dari kaca fleksibel. Dan saat kaisar menjatuhkannya ke lantai, material tersebut hanya penyok dan tidak pecah. Sang inventor kemudian membetulkannya dengan mudah dengan menggunakan palu. Saat sang inventor berjanji bahwa hanya ia yang tahu teknik menciptakan material tersebut, ia pun dipenggal. Karena sang kaisar takut material seperti itu dapat menjatuhkan nilai emas dan perak. Batu argon. Batu ini menurut Reich adalah bentuk hipotesis dari energi yang dinyatakan sebagai gaya bioenergetik universal yang menghasilkan energi hidup yang berguna untuk terapi.
perangkat penghasil energi orgon sendiri telah dibuatnya dengan kombinasi dari kayu, besi, dan material organik. Sampai 1950, perangkat tersebut diperjualbelikan, namun FDA mengajukan protes akibat riset mengenai orgon yang tidak disetujui oleh banyak ilmuwan lainnya. Pengadilan lalu mengabulkannya dan memerintahkan alat penghasil orgon untuk dimusnahkan, dan buku Reich terkait topik ini juga dibakar. The Greek Fire ditemukan oleh kerajaan Bizantium. Semua para pemain game yang berbau sejarah pasti tahu tentang apa itu Greek Fire. Ini adalah sebuah senjata yang digunakan kerajaan Bizantium, terutama pada pertarungan di laut. Menurut kabar, api itu akan tetap hidup meski berada di air. Proses manufaktur dan bahan-bahan teknisnya benar-benar dirahasiakan oleh militer pada zaman itu. Bahan-bahan komposisinya kabarnya mengandung naftalin, kalsium oksida, sulfur, dan lain-lain. Senjata ini kabarnya menjadi inspirasi cikal bakal menjadi flamethrower modern. Chronovisor ditemukan oleh Bapak Marcello Pellegrino Ernetti. Pada tahun 1960, Bapak Ernetti mengklaim berhasil menciptakan perangkat penglihatan lintas waktu yang dinamakan Chronovisor dan dikabarkan dapat melihat kejadian-kejadian di masa lalu. Menurut penjelasannya, energi dan suara yang dihasilkan oleh satu objek tersimpan di dalam lingkungannya. Penyetelan yang tepat dari Chronovisor dapat merekonstruksi energi tersebut menjadi gambar dan suara dari suatu event di masa lalu. Melalui layar itu, Bapak Ernetti mengklaim melihat suatu penampilan puisi di masa Romawi kuno sebelum Masehi oleh Quintus Ennius. Ia juga mengklaim melihat Kristus sekarat saat disalib. Sebelum meninggal tahun 1994, Bapak Ernetti berkata bahwa ia dan semua yang terlibat dalam penelitian Chronovisor tersebut menghadiri sebuah pertemuan di Vatikan, di mana satu-satunya mesin Chronovisor tersebut dihancurkan.